Halo teman-teman semua, welcome back to my channel bersama saya Jorvando. Seperti biasa kali ini saya akan menganalisa saham requestan teman-teman di Instastory hari ini ya. Di sini udah saya ambil 10 listnya. Langsung aja kita masuk ke IHSG-nya dulu. Untuk IHSG Jumat kemarin dia masih gagal untuk tembus resist ya. Di sini pas dia di sini. Begitu dia mau breakout di sini udah masuk, besoknya dia kayak gini candle-nya. Di sini rejection, tapi di sini juga rejection teman-teman di garis trend ini ya, kita lihat ya. Di sini di garis ini tuh dia ada rejection. So setelah kita lihat di sini ada rejection, artinya di sini masih 50-50 buat saya. Bukan berarti dia gagal nembus ke area sekitar 6165-an dekat sini terus dia gagal untuk lanjut lagi naik. Menurut saya untuk Senin dia di sini masih ada buat fight back buat ke atas lagi. Jadi masih ada potensial buat mantul kurang lebih ke 6160-an dulu gitu. Buat nyoba area sini sekali lagi. Begitu dia breakout, dia akan masuk ke sekitar area 6200 sampai 6220-an. Kurang lebih untuk IHSG gitu. Overall masih buat saya masih good untuk IHSG. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama. Di sini ada saham PNBS. Oke, kalau kita lihat di saham PNBS ini kemarin saya ada info juga di Telegram ya. Itu saya info dari harga 147. Jadi dari sini dan dia itu udah mulai terbang dan di sini tuh dia gagal nembus di sekitar sini. So, kalau kita lihat ini memang area aksi taking profit yang cukup banyak gitu. Begitu dia gagal breakout, dia harusnya bakal mantul ke bawah dulu dan memang benar dia kebanting lagi ke bawah. Dan apakah untuk PNBS ke depan masih bisa naik? Menurut saya masih bisa naik gitu karena memang untuk PNBS sendiri ini di sini kalau kita lihat dia dari jalan kerja sama Amarta setahu saya ya. Dan satu lagi selain sentimen yang positif, memang kalau kita lihat di sini tuh udah area jadi yang support yang cukup kuat untuk PNBS untuk saat ini di 144 gitu. Amit-amit kalau IHSG-nya kurang mendukung juga paling parah 136 lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen masuk dari sekarang spekulatif buy dengan kurang lebih support di 144, kalau jebol kalian stop loss juga nggak terlalu sakit gitu. Jadi kalau menurut saya masuk di 147 sebenarnya masih oke buat saya pribadi gitu. Dan kalau memang dikasih ke 140-an ya lebih bagus lagi gitu. Kalau ditanya saya masih punya PNBS atau enggak, saya sudah trailing stop PNBS di sekitar harga 156 karena pas awal opening kemarin kan dia sampai 162 ya kalau nggak salah ya. Terus dia kebanting gitu. Dan untuk kedepannya untuk PNBS sekali lagi buat saya masih good ya. Cuma teman-teman kalau mau entry usahain dapat buy on weakness aja gitu untuk PNBS. Ini kita lihat ada garis trendnya di sini. Dia begitu nyentuh garis trend di sini dia langsung mantul kenceng nih. Di sini. Di sini ya. Dan kalau memang turun sampai sini, ini benar-benar enak banget nih. 140, 141, tapi kayaknya agak susah gitu kalau menurut saya. Jadi kalau mau masuk mungkin di 147 udah lumayan bagus, harganya udah price udah lumayan cocok lah buat masuk di sini tuh udah oke buat saya gitu. Oke, kita langsung aja lihat di bandarmologinya dulu untuk si PNBS. Kira-kira si PNBS ini gimana nih secara bandarmologi? Kita coba cek ya. PNBS, si MG buang barang, dia distribusi kemarin. Tapi di sini GR ada akumulasi. Oke, ini udah bisa kita simpulkan sih. Oke. Di sini MG emang scalping jadinya gede net sell-nya. Jadi santuy aja, jangan terlalu panik. Kalau buat saya untuk PNBS masih oke sih. Untuk masuk GR juga masuknya lumayan banyak ya. Jadi kalau mau masuk di 147 ke bawah, goodnya gitu. Di sini cuma memang volumenya kemarin cukup besar ya untuk penurunannya di sini ya gitu. Amit-amit kalau turun paling parah ke sini. Jaga-jaganya tuh ke sini aja nih. Kalau udah di bawah ini hati-hati nih di bawah 136 ini. Intinya kuncinya di sini gitu. Ini untuk PNBS. Oke, kita langsung masuk ke saham selanjutnya yaitu ada saham Friend. Kita lihat saham Friend di sini. Saham Friend ini saya melihat tuh menarik di sini ya. Kalau saya lihat di sini untuk saham Friend, ini kalau saya melihat tuh di sini tuh dia bawa breakout di sini. Si saham Friend ini. Ini bawa breakout sebenarnya nih saham Friend ini. Saya kurang lebih beginilah dia. Si saham Friend. Kalau kita lihat mungkin pakai weekly aja biar lebih enak ya, biar lebih. Nah, kalau saya lihat dia di sini tuh baru breakout si saham Friend ini. Ya jadi baru breakout. So karena dia udah kayak gini, harusnya dia ada potensi buat masuk lagi ke atas sepanjang tiangnya. Jadi di sini tuh dia ada bullish flag gitu ya. Dan biasanya kalau bullish flag itu terbangnya itu sepanjang tiang ini. Jadi kalau untuk Friend potensialnya terbangnya itu bisa sampai sini.
Oke, oh ini kurang lebih 150-an nih berarti ya. Bisa sampai sini dia 150-an di sini. Ini kalau udah terbang ke sini tuh menarik, dan kendalanya di sini kan, jadi kita lihat di sini tuh ada candle rejection 3 kali. Di situ harus hati-hati. Sekalipun memang target flagnya segini ya, terbangnya segini, tapi kita harus lihat dulu kondisi dari candle sebelumnya. Di situ rejection panjang, di sini tuh harus hati-hati. Jadi kalau mau TP paling jauh tuh mungkin di 145, 142, 143 dekat ke situ lah. Maksudnya jangan mentang-mentang 150 target pinen ya, terus kalian mentang-mentang TP di situ. Jadi jaga-jaga nih gitu. Terutama kan saham Fren kan juga lumayan volatile ya. Jadi menurut saya sih mungkin bisa di bawahnya aja gitu. Kita cek dulu bandarmologinya ya untuk si Fren. Oke, di sini PD lumayan banyak sih yang masuk sih. ZP, PD ini banyak dia masuknya ya. Oke. Oke, ini berarti PD baru masuk kemarin nih di sini nih. Baru masuk nih dia. Ini lumayan besar ya. PD sama DR. Oke, sebenarnya di sini udah banyak pembelian juga ya. Tapi kita lihat di sini harusnya di sini dia masih bisa lanjut lagi nih buat naik ke sini nih. Kita lihat dengan target terdekat di sekitar area 128 sampai 130-an. Dekat sini ada rejection juga nih soalnya. Siapa tahu dia gagal, begitu ke sini malah ngedrop lagi ya. Jadi hati-hati aja. Cuma ingat ini kan candle weekly ya. Kita ganti lagi ya, kurang lebih sinilah, kalau nggak 124, 125, 126. Kalau kalian mau main fast trade, kalian bisa pantengin ke area situ. Oke, kita langsung aja masuk ke saham BJBR. BJBR saya ada info di daerah sini. Di situ tuh dia area demand yang kuat ya. Di sini saya pernah nandain di sini nih. Saya sempat masukin watchlist saya gitu, tapi menurut saya kayak masih banyak sentimen lebih menarik dibanding BJBR ya, dibanding saham BJBR. Jadi saya skip dulu gitu. Saya ada sempat lihat-lihat saham BJBR juga sebenarnya, soalnya dia udah di bottom gitu. Dan kalau kita perhatikan saham BJBR ini kan area cup and handle nih. Kalau teman-teman perhatikan di situ ada cup handle, dan ketika dia ada cup handle, dia terbangnya itu setinggi dari candle ya. Dan kita lihat dia terbangnya kurang lebih udah nyampe ke sini ya. Nah, ke sini dan gagal. Nah, di sini tuh dia lagi nyoba nih. Sebenarnya kalau dia saat ini ketahan di sini dan dia mantul nih dari yang saya tandai di sini falling wedge-nya, dan dia terkonfirmasi di sini, maka yang terjadi adalah ini skenario jauhnya ya untuk BJBR mungkin tahunan. Maka dia akan bisa terbang breakout dari sini tuh, terbangnya tinggi banget gitu loh. Bisa ke harga mungkin 2.800 gitu kan. Cuma itu kan masih kita belum tahu gitu kan. Kita lihat konfirmasi di sini dulu. Kalau misalnya mau masuk di harga sini untuk midterm gimana? Buat saya risk rewardnya sangat menarik sekali. Karena di sini kalau kita perhatikan lagi, saya zoom lagi ya. Di sini kita lihat ini tuh ketahan. Ini tuh udah jadi area support yang kuat buat saya ya, karena di sini udah terkonfirmasi yang pattern cup handle. Kalau ini misalnya jebol gimana? Kalau ini misalnya jebol udah skip BJBR. Tapi kalau dia di sini ketahan sideways terus kemudian mantul, nah di sini tuh boleh diperhatiin nih, ini tuh jadi area yang menarik buat entry BJBR. Dan ketika dia breakout, ini tuh terbangnya lumayan gitu. Dengan target terdekat mungkin kalau mau TP bisa di sini dulu. Karena apa di sini? Karena di sini kan ada pattern double bottom ya, huruf V begini nih, double bottom. Ketika dia terjadi double bottom dan dia breakout, dia tuh potensialnya bisa ke 1400-an dulu gitu. Kalau misalnya 1400-an kan juga lumayan. Kita lihat upside-nya tuh kurang lebih dapat 10% lebih kalau kita misalnya ngambil dari sekarang gitu kan. Kurang lebih gitu. Ini udah area yang menurut saya cukup kuat. Kalau misalnya teman-teman mau midterm boleh gitu. Cuma kalau untuk dengan model-model kayak saya kurang suka yang agak lama gitu. Lebih suka yang lebih cepat. Gitu aja sih. Terus kita coba cek bandarmologinya BJBR. BJBR kalau kita lihat di sini, oke, kemarin asing distribusi. Oke, CC. Kita coba lihat dari tanggal, kita lihat candle dulu. Oke, coba deh dari akhir-akhir bulan tuh yang sideways bentar dia ketahan berhentinya. Tanggal 28 bulan salah, ini kebaliknya tanggalnya. Oke, sampai sekarang coba kita cek. Oke, di sini bandarmologinya sebenarnya nggak terlalu signifikan banget, tapi sini sudah ada akumulasi ya.
Jadi kurang lebih untuk BJBR nih di sini nih kita lihat di sini tinggal nunggu momentum aja nih. Kalau dia berhasil lanjut nih di sini nih, berhasil masuk lagi di sini breakout udah gitu. Kalau misalnya mau entry untuk sekarang, kalau mau jangka pendek udah terlalu tanggung karena posisinya deket resist ya dan masih gagal. Jadinya di bawahnya aja dekat-dekat sini kalau mau entry. 1260 ke bawah lah usahain gitu, kurang lebih gitu untuk PJBR. Oke, next kita langsung masuk ke saham ini. Saham ini kemarin baru juga masuk ya, cuma banyak banget yang nanya ini gimana. Ya udah, ya wes kita bahas lagi. Ini di sini kita lihat dia udah breakout, tapi di sini kita lihat dia turun terkoreksi. Dan menurut saya dengan kita melihat ini terkoreksi, kan kita melihat begini ya, terus panik dong, wah ini gimana nih koreksi kan. Coba gini, cara gampang ya buat teman-teman yang mungkin nggak suka bandarmologi atau memang nggak melihat bandarmologi, lihat aja dari candle ininya. Kita lihat dari penurunan si Indi, dia candlenya panjang nih, bearish. Tapi di sini kita lihat volumenya kecil, sedangkan kenaikan Indi tuh kalau kita lihat di sini, itu candlenya strong banget nih. Jadi dari volume kita bisa lihat bahwa di sini tuh terkoreksinya tuh dengan volume yang tipis ya, justru di sini it's time to buy for me gitu loh. Karena menurut saya pribadi tuh ini tuh kurang lebih upside-nya minimal ke 1500 lah gitu menurut saya, karena memang saya sudah melihat juga ya pergerakan ini masuk watchlist saya, dan di premium kita juga udah ngambil dari bawah gitu loh. Dan di sini kita lihat ada double bottom gitu, dengan target double bottom minimal ke TP2-nya kita lah gitu, di sekitar 1460 sampai 1480-an lah, deket-deket area sini gitu. So buat saya kalau misalnya mau masuk Indi, buat yang belum punya, di sini kalian boleh pantau gitu, mungkin boleh masukin watchlist aja kali ya. Maksudnya bukan ajakan untuk membeli juga, disclaimer on, tapi secara volume buat saya ini menarik gitu, karena penurunan dengan kenaikannya tuh nggak seimbang gitu loh. Ini kenaikannya tuh signifikan banget gitu untuk volumenya, kurang lebih seperti itu. Terus kita langsung aja masuk bandarmologinya, kurang lebih gimana sih untuk Indi. Untuk Indi secara bandarmologi kita lihat di sini, kita coba cek. Oh, salah kodenya, sorry. Kodenya salah. Oke, di sini asing melakukan akumulasi di tanggal 22, tanggal 23. Di sini turun. Oke, asing cabut tapi cuma dikit doang kok di sini AKBK. Di sini belum ada akumulasi yang signifikan sih secara bandarmologi. Tapi kalau kita bandingin sama yang kemarin masuk, yang candle-nya ini masuknya tuh gila sih, banyak sih ini. Kalau kita lihat ya, jadi menurut saya tetap untuk si Indi boleh kalian pantengin gitu. Kalau misalnya udah deket-deket 1350-an, ini udah which is sudah good banget nih area base entry. Dengan jaga-jaga stop loss di sekitar 1320-an, karena kalau dia breakdown dia bisa turun lagi ke bawah. Tapi secara volume ya, dari indikator volume, terus dari MACD juga yang baru mulai naik gitu kan, menurut saya ini masih menarik banget gitu loh untuk saham Indi. Oke, kita langsung next masuk ke saham selanjutnya, itu saham BBKP. BBKP itu dia sideways di situ-situ aja, dan ini tuh cukup lama gitu, dan dia tuh bergeraknya di situ-situ aja. So dari saya sendiri, saya nggak melirik ke BBKP, dia masih gagal buat breakout. Jadi ini udah, tapi ini udah dikit lagi nih. Seharusnya nih ini tuh ada waktu buat dia masuk, minimal masuk lah. Kalau misalnya dia turun breakdown dari 394, maka nyawa BBKP usai gitu ya. Ini BBKP udah turun, dia downtrend ya. Jadi kita perhatiinnya tuh di area sini. Kenapa saya bilang di area 394 menjadi area krusial? Karena kalau kita lihat di situ ada rejection terus nih. Begitu di sini, ini box demand area di sini, dia langsung terbang. Jadi simpelnya di sini tuh ada area akumulasi ya, bandar pada akumulasi di sini, terus dia terbang. Dan akhirnya aksi taking profit di sini nih. Ya dari candle-nya kita bisa lihat, dan akhirnya dia turun. Pas dia turun ke sini, ini udah masuk area demand yang di sini sebenarnya gitu. Dan begitu dia masuk, harusnya di sini dia bisa breakout ke atas, minimal ke targetnya itu sekitar paling deket. Kalau misalnya mau nyopet 426 dapat lah, 426, 430 dengan target yang lumayan jauhnya tuh di sekitar 450 untuk BBKP gitu. Jadi kalau mau masuk BBKP, risk rewardnya sebenarnya menarik karena support kuatnya itu udah deket gitu. Tapi buat saya pribadi masih banyak saham yang lebih menarik gitu. Tapi coba kita lihat dulu bandarmologinya gitu. Sekarang gimana ya? Kita coba lihat bandarmologinya. Kita lihat bandarmologinya di sini. Oke, GR ada masuk. Oh, GR masuk lumayan banyak ya. Coba kita lihat dari tanggal yang agak jauhan.
Oke, jadi di sini GR emang ada koleksi gitu ya. Tapi kalau buat saya secara bandermologi ada akumulasi sebenarnya, tapi nggak terlalu menarik banget sih gitu. Jadi untuk BBKP saya skip. Kita langsung masuk ke saham selanjutnya, itu saham Excel. Saham Excel di sini kalau kita lihat dia udah turun ya. Di sini candlenya jelek lagi penutupannya. Di sini ada Evening Star. Buat teman-teman yang nggak tahu candle Evening Star, saya kasih aja di sini Evening Star candle pattern. Jadi di sini tuh ada Evening Star. Ya, dia tuh begini. Candlenya yang seperti ini nih. Ya, jadi kalau saya lihat di sini ada Evening Star, menurut saya juga kurang menarik ya di sini. Dan kalau kita lihat lagi si Excel, aduh garisnya biarin aja deh. Di sini kita lihat si Excel ini, saya melihat tuh di sini tuh ada rising wedge sebenarnya. Jadi dia tuh di sini turun akhirnya. Di sini tuh ada rising wedge sebenarnya. Dan akhirnya dia terkoreksi gitu, dia nggak kuat kan di sini, akhirnya dia terkoreksi turun dan udah menyentuh ke target penurunannya di sekitar area sini kan. Dia rising wedge akhirnya turun kebanting ke sini. Setelah dia kebanting ke sini, dia di sini ada pantulan di sekitar area 2400-an. Dan begitu ada pantulan, kita lihat ini kan udah support yang udah jebol ini kan menjadi area resist ya. Di sini dia nggak kuat 2 kali. So untuk si Excel buat saya nggak kuat untuk saat ini, karena ketika dia jebol kurang lebih dia potensial turun tuh bisa sampai ke area sini nih, dekat-dekat sini ya. Ini kalau jebol ya, kalau jebol. Jadi kalau misalnya mau spekulatif buy, mungkin kalau dia mantul breakout atau dia dekat-dekat sini gitu. Tapi buat saya nggak, saya udah nggak gitu tertarik dengan Excel gitu ya, karena kalau kita lihat seperti ini, setelah dia rising wedge sudah mengalami pelemahan dengan dukungan oleh stokastik yang sudah dead cross di sini, dia masih potensial dia turun minimal ke sini dulu gitu. Dan kalau misalnya dia si Excel dia mantul ya bagus gitu. Tapi biasanya kalau kita lihat stokastik, ini kan saya pakai 533 ya itu ya, ini yang jangka waktunya lebih pendek ya. Ini kalau kita lihat nih sebenarnya kan dia kan stokastik kan sensitif banget ya teman-teman ya, untuk harinya makin deket ya makin sensitif, kadang bisa jadi false signal juga gitu loh. Jadi kita lihat dulu gitu. Dan kalau kita lihat dari volume sebenarnya di sini juga nggak terlalu signifikan banget ya sebenarnya kalau kita lihat ya di sini ya. Untuk naiknya juga memang candle-nya begini, ada aksi taking profit juga. Jadi menurut saya nggak dulu deh gitu. Intinya kalau ini double top sesuai targetnya ya ke sini juga sama ke sekitar area 2200-an. Jadi lebih baik tunggu dulu gitu untuk saat ini kalau dari saya untuk Excel. Kita lihat dulu deh bandermologinya biar lebih meyakinkan ya. Untuk Excel sendiri dari saya di sini PD masuknya banyak banget sih, asing masuknya banyak banget ini. Tapi di sini CS distribusinya juga besar banget, sekitar 112,5 miliar. Kita coba cek dulu dari tanggal 1. Alright, di sini distribusinya besar banget. Mungkin fase distribusi kali ya, mendingan jangan dulu deh gitu. Mendingan wait and see dulu deh kalau untuk Excel buat saya, atau mungkin dekat-dekat 2390-an kalau mau masuk. Misalnya di bawah 2450 kalau mau spek buy boleh di 2430, 2440 gitu, dekat-dekat situ aja. Oke, kita langsung aja masuk ke saham selanjutnya yaitu saham ERA. Oh, saham merah tuh dia ketahan di sini. Dia tuh ketahan di sini yang saham merah ya. Ini saham merah ini udah konfirmasi bahwa di sini tuh udah ketahan dia nih. Di sini memang saya melihat, saya ada kenapa saya garisin di sini. Karena waktu itu ini tuh belum ada. Saya sempat masukin ini ke watchlist, saya liatin di sini dia mantul gitu. Karena memang kalau kita lihat di sini untuk si ERA, di situ ada rejection panjang, di sini juga ada rejection. Ini fix dengan candle sebenarnya tanpa kita membuka bandermologi. Ini tentu tanda tanya, kenapa candle ini bisa jadi rejection? Di sini juga rejection. Itu udah area-area krusial akumulasi dari bandar gitu. Itu simpelnya kayak gitu kalau kita mau lihat. Di situ tuh ada aksi pembelian yang cukup signifikan sehingga terjadi rejection. Kalau kita cek di bandermologinya, ini dari kita cek, ini contoh di candle ini, di candle 15 April kalau kita cek nih ya, 15 April, kita ambil contoh 15 April. Nah, di sini tuh akumulasi. Sesimpel itu kok. Jadi kadang teman-teman nggak harus buka bandermologi sebenarnya menurut saya. Kita lihat lagi sekarang di tanggal 14 sampai tanggal 26 Juli. Ini tanggal 14 sampai 26 Juli. Kita cek ya.
24 Juli, sorry. Hari ini juga libur sih 24 Juli. Kita lihat di tanggal 14 di sini itu akumulasi. Gitu. Meskipun memang di sini asing melakukan distribusi, tapi di sini KZ baru masuk nih. Ini akumulasi nih. Ini cukup signifikan. Kalau kita lihat dari candlenya lagi nih, yang satu lagi nih di tanggal 19. Mungkin biar lebih detail ya, kita coba cek juga. Di sini di tanggal 19 kita lihat di sini KZ masuk banyak banget. Gitu. Ini gila sih, masuknya sini kelihatan banget nih akumulasi ya. So kita melihat ini untuk si era nih saat ini tuh berada di area buy on weakness dengan resiko yang lebih rendah sebenarnya kalau mau masuk. Cuma kan di sini dia masih gagal tembus ya. Jadi kalau mau masuk mungkin di atas 600 betternya gitu. Atau kalau dikasih koreksi dekat-dekat sini ini bagus banget nih. 570 ke bawah gitu. Kurang lebih seperti itu sih untuk saham era gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke saham selanjutnya. Di sini ada saham Pegas. Apa kabar dengan Pegas? Ini Pegas banyak banget yang nanya. Ini Pegasnya ada nandain dia kalau misalnya nggak tembus ke sini nih, dia masih potensi buat ke bawah gitu loh. Dari candle ada rejection sih. Secara dari candle sebenarnya ada rejection. Meskipun closingnya merah, tapi di sini ada rejection cukup panjang. So dia harus bisa mencoba ke sini dulu. Dan kalau misalnya dia bisa mencoba ke sini, selanjutnya dia akan mencoba ke sekitar area sini. Ketika area sini tembus, maka it's time to reversal buat si Pegas. Itu dulu dia targetnya tuh bisa ke sini. Gitu. Karena di sini ada double bottom. Ya. Jadi ada double bottom, so dia kemungkinan naiknya tuh bisa ke sini. Ini tunggu terkonfirmasi dulu nih. Kalau udah punya barang di bawah, congratulations. Ini kan ada rejection di sini nih. Ini kalau misalnya dia mantul dan dia berhasil tembus ini, dia targetnya tuh bisa ke sini. Gitu. Bisa ke 1200. Target upsetnya kalau masuk di sekarang ya potensialnya ya 10%-an lah profitnya. Gitu kurang lebih ya. Ini udah di bottom juga sebenarnya Pegas, tapi dari saya tetap no karena untuk support kuat itu di area 900-an sini sebenarnya. Di bawah sini sebenarnya dapat di bawah sini udah bagus sih, di bawah 1000 tuh udah bagus banget Pegas sebenarnya. Kalau mau sabar tuh pasti dia bakal mantul-mantul aja gitu. Ini beberapa saham yang memang kalau kita saham LQ45 yang sudah di bottom nih banyak yang menarik sebenarnya teman-teman gitu. Salah satunya konstruksi, dia mantul di area bottom itu tuh udah enak banget gitu. Kita coba cek bandarmologinya. Si Pegas kan kemarin ada pantulan ya. Kita coba cek di bandarmologinya kemarin. Oke, RX masuk nih, mantep banget nih. RX masuk banyak ya. Cek dari tanggal sebelum-sebelumnya RX. Mantep. Oke, jadi udah mulai diakumulasi asing ya. Jadi kurang lebih ini harusnya ada potensi buat mantul. Minimal TP1 nya dekat-dekat ini dulu nih yang garis. Ini kalau misalnya dia gagal tembus nih bahaya nih. Di sekitar 1100-an lah untuk TP1-nya. Kurang lebih untuk Pegas seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke selanjutnya yaitu saham MAPI. Ini MAPI ini apa kabar nih? Ini MAPI kalau kita lihat nih dia juga udah di demand area juga sebenarnya di sekitar area sini. Ini saya boxin dulu biar lebih mudah. Oke. Udah di sini dan kalau ini jebol tuh bahaya, jadi dia nggak boleh jebol di sini nih. Kalau kita lihat nih nggak kuat terus, masih nggak kuat, dan untuk kedepannya kalau menurut saya pribadi sebenarnya harusnya di sini bisa mantul dia. Ini demand area di bawah juga ada sih gitu, tapi kalau ini jebol sebenarnya itu udah waspada aja sih. Pokoknya perhatiin garis ini sih yang paling penting sih. Cuma kan agak jauh ya kalau kita di sini. So kalau mau masuk MAPI di sekitar 615 ke bawah ya, 610 lah max toleransi. Soalnya di sini ada rejection kan. Kalau kita lihat di sini dia turun sampai ke bawah situ, dia potensialnya bisa ke 550-an ke bawah. Di sini juga dia ada double bottom sebenarnya kalau dia berhasil breakout. Dan kalau kita lihat dari 30 Juni ya, ini kan 29, oke, 29 Juni sampai sekarang. Kita coba cek. YP GR, oke. Di sini asing melakukan distribusi terus ke saham MAPI. Saya masih kurang merekomendasikan sih karena di sini memang asing buang barang banyak juga. Jadi kalau mau masuk tunggu breakout aja deh kalau enggak gitu. Jadi untuk MAPI dari saya enggak dulu gitu. Meskipun memang di sini udah candle aksi pembelian juga ya. Di sini ketahan terus soalnya. Jadi untuk saat ini jadi support kuat. Kalau mau spekulatif buy dekat-dekat weakness ya mungkin boleh. Di bawah 625 usahain gitu loh. Jadi stop lossnya juga nggak sakit
kalau mau masuk gitu, kurang lebih gitu ya. Oke, saham terakhir kita langsung masuk aja ke saham BANK. Saham terakhir kita lihat untuk saham BANK gimana untuk kedepannya. Oke, ini BANK. Ini adalah planning saya. Saya udah coret-coret. Untuk BANK, target saya tuh jauh ya. Jadi biar mungkin teman-teman tahu juga, BANK ini saya melihat di sini tuh dia sebenarnya ada bullish flag di sini, dan ketika di breakout dia harusnya tuh nyampe ke atas sini nih, minimal ke sini dulu gitu. Dan untuk targetnya memang jauh sebenarnya, ini target saya itu di 4.800 gitu. Ini tuh jauh banget, tapi sekali lagi ini untuk jangka panjang ya, bukan jangka pendek ya. Jadi jangan berharap panennya tuh kayak sekitar 1 bulan 2 bulan, mungkin estimasinya bisa sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Itu pun belum tentu ini terrealisasikan. Kalau misalnya dia begini kesini terus dia nggak kuat, dia malah turun, gimana gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih untuk BANK gitu. Jadi untuk BANK sekarang mungkin kalau misalnya teman-teman mau masuk, boleh-boleh aja kalau buat saya, karena ini udah di area buy on weakness juga nih, udah deket-deket support juga gitu. Dan kalau kita lihat juga BANK tuh juga stabil di sini. Jadi kalau kita lihat beberapa kali candle rejection si BANK ini berapa kali ini menjadi support kuatnya nih. 1, 2, ini mantul terus kan di sini, mantul, rejection. Jadi kalau masuk di 3.200 ke bawah tuh which is good banget kalau buat saya untuk BANK. Terutama buat teman-teman yang mungkin mau diversifikasi portfolio yang ibaratnya lebih safe gitu kan, BANK saya merekomendasikan gitu. Maksudnya lumayan bagus lah gitu kan, secara teknikal juga bagus, dan mungkin teman-teman beberapa udah tahu juga ya sentimen BANK itu seperti apa gitu. Dan ini juga booming banget lah gitu. Ketimbang pilih ARTO, saya sendiri lebih baik pilih BANK gitu. Oke, kita langsung aja dulu cek bandarmologinya. Biar cepat kita langsung cek di sini. Oke, kita cek dari tanggal 23 aja. Ya di sini asing udah pada masuk gitu. Tapi di sini ada distribusi ya dari EP. Kita coba cek tanggal 21. Oke. Oke. Jadi EP di sini buang barang, tapi di sini TP YPCC. Ini TP ini masuknya cukup signifikan ya. Jadi asing juga masuk, total 68 miliar. Jadi asing juga masih melirik untuk saham BANK. So buat saya mungkin buat teman-teman yang suka pergerakannya lebih santuy, yang nggak sampai yang gimana banget, mungkin BANK boleh gitu. Dan sekali lagi tetap disclaimer ya, ini bukan berarti kayak mentang-mentang BANK secara teknikal masih menarik terus nanti masuk kayak langsung HK all in, jangan kayak gitu juga gitu. Tetap realistis lah, kalau jebol support ya jaga-jaga stop loss gitu. Oke, teman-teman semua, kurang lebih ini dulu analisa dari saya. Jangan lupa buat teman-teman buat like video ini, komen, atau misalnya kalian mau request saham apa, langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe ke channel saya. Dan buat teman-teman yang masih belum join ke Telegram Fanzotrade, teman-teman langsung aja klik ya di sini di deskripsi bio, di sini tuh ada linknya nih. Jadi langsung aja nih ya link Telegramnya ya, telegram.me/Fanzotrade. Oke, saya Jorven, saya pamit dulu. Thank you.